Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di channel saya, Mama Hani Kitchen. Kali ini aku mau membuat kue kacang, ini bikinnya gampang banget. Tanpa oven kalian udah bisa bikin kue kacang secantik dan seenak ini. Kuenya ini kokoh ya, tapi tetap ngeprul. Dengan bahan seadanya, tampilannya cantul, rasanya mantul. Oke, daripada penasaran, kalian ikuti saja video aku sampai selesai ya. Untuk resep ini aku membutuhkan 125 gram kacang tanah. Ini aku pilih kacang tanah yang sudah dikupas ya. Kalian bisa pakai kacang tanah biasa, nanti setelah disangrai bisa dikupas kulit arinya. Oke, ini akan aku sangrai dulu, gunakan api kecil sambil terus diaduk ya. Kurang lebih selama 15 menit. Setelah 15 menit, warnanya berubah menjadi kecoklatan seperti ini ya. Ini sudah matang, kemudian matikan api kompornya, pindahkan ke dalam wadah dan biarkan dingin terlebih dahulu. Oke, ini kacang yang sudah matang dan sudah dingin ya. Kemudian aku akan haluskan dulu menggunakan blender. Setelah halus, kemudian pindahkan ke dalam wadah. Lanjut, aku akan tambahkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Di sini aku menggunakan merek segitiga biru ya. Ini aku mau ayak terlebih dahulu supaya lebih halus dan lebih bersih. Selanjutnya, tambahkan 125 gram gula halus. Jika tidak ada gula halus, bisa menggunakan gula pasir yang sudah di blender dan diayak ya. Lalu tambahkan seperempat sendok teh vanili bubuk, seperempat sendok teh garam. Kemudian semua bahan kering ini diaduk terlebih dahulu hingga merata, bisa menggunakan spatula ataupun centong seperti aku ini ya. Setelah tercampur merata, kemudian masukkan 150 ml minyak goreng. Masukkan secara bertahap sambil diaduk hingga merata ya. Setelah semua minyak masuk dan tercampur merata seperti ini, kemudian aku akan lanjut menguleni dengan menggunakan tangan. Uleni hingga adonan bisa dipadatkan ya. Oh ya, saat memasukkan gula halus usahakan sambil diayak ya. Ini tadi karena aku tidak ayak terlebih dahulu, jadi ada sebagian gula halus yang menggumpal. Oke, ini adonannya sudah bisa dipadatkan ya. Nanti teksturnya akan seperti ini, dia bisa dipulung dan ini tidak pecah ya. Adonannya seperti ini. Oke, lanjut siapkan sarangan kukusan dan olesi dengan margarin tipis-tipis ya. Karena aku tidak menggunakan oven, jadi aku menggunakan sarangan kukusan seperti ini. Kemudian sisihkan. Lanjut, letakkan sebagian adonan di atas alas kerja, kemudian padatkan, lalu tutup dengan menggunakan selembar plastik, lalu gilas dengan menggunakan rolling pin. Untuk ketebalannya sesuaikan dengan cetakan masing-masing ya. Untuk cetakan, aku menggunakan bentuk love dengan ukuran kecil ya. Lanjut cetak hingga penuh. Setelah itu, ambil adonan dengan menggunakan sodet atau spatula kecil seperti ini. Lakukan dengan hati-hati ya, supaya adonannya tidak berubah bentuk. Kemudian susun di atas sarangan. Jangan lupa beri jarak ya, supaya saat mengoles nanti bisa rapi dan tidak belepotan. Untuk sisa adonan ini bisa dipadatkan lagi dan dicetak kembali hingga habis ya.
Oke, ini sarangannya sudah penuh ya. Kemudian siapkan 1 butir kuning telur, tambahkan 1 tetes pewarna kuning telur dan setengah sendok makan minyak goreng. Kemudian aduk rata. Kemudian oleskan kuning telur di atas permukaan kue. Gunakan kuas yang ukurannya kecil ya, supaya hasilnya lebih rapi. Oles secara merata hingga seluruh permukaan tertutup dengan kuning telur ya. Kemudian taburi bagian tengahnya dengan sedikit biji wijen. Jika tidak ada, boleh di skip ya. Oke, ini kuenya sudah selesai dan siap untuk dipanggang. Panaskan wajan atau teflon dengan api kecil seperti ini ya. Kemudian letakkan sarangan di atasnya, lalu tutup dan panggang selama 45 menit. Sesekali kalian cek boleh ya, tidak apa-apa. Oke, ini sudah 45 menit dan kuenya sudah matang. Jika setelah 45 menit dan kalian cek permukaannya masih terasa empuk, itu tidak apa-apa ya, sudah matang, dan nanti setelah dingin akan mengeras dengan sendirinya dan teksturnya akan renyah. Oke, ini akan aku angkat terlebih dahulu. Dan bisa dilihat ini kuenya mudah untuk diambil ya, tidak lengket. Dan ini dia hasilnya untuk pemanggangan yang pertama. Karena belum selesai, jadi aku akan lanjutkan dulu hingga seluruh kuenya matang ya. Dan tara, satu resep tadi menghasilkan kue sebanyak ini. Mohon maaf untuk yang satunya, aku tidak tata rapi ya. Selanjutnya, aku akan kemas dengan menggunakan toples ukuran 500 gram. Alasi dulu dengan kertas roti ya, supaya terlihat bersih dan rapi. Kemudian susun kuenya hingga penuh. Untuk beratnya nanti tidak selalu bisa pas 500 gram ya, tergantung dengan jenis kue dan ukurannya. Resep ini aku pakai dengan takaran yang paling kecil ya, cocok banget buat kita yang masih pemula, yang masih mau ingin coba-coba dengan alat seadanya seperti aku ini. Intinya jangan takut gagal ya, ikuti aja caranya, pasti berhasil. Kalau boleh tahu, di daerah kalian kue kacang seperti ini dengan kemasan 500 gram dijual dengan harga berapa sih? Tulis di kolom komentar ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku kemas, bisa penuh seperti ini ya. Oke, aku akan tutup dulu dan coba timbang berapa beratnya ya. Dan ternyata setengah kilo hanya kurang 3 gram saja. Dan ini lebihannya tadi sekitar 23 hingga 25 pieces ya. Yang lainnya sudah dimakan sama si kecil karena memang enak banget. Oke, sekarang kita akan cek dulu hasil kuenya ya. Untuk permukaannya bagus, mulus dan mengkilat, tidak ada yang retak sama sekali. Sekarang aku akan coba patahkan kuenya ya. Nah, kan ini kuenya renyah, kokoh, nggak gampang hancur, tapi juga tidak alot. Dan ketika aku remukkan seperti ini ngeprul banget ya. Dan yang paling penting, ini rasanya enak banget, manis dan gurihnya pas, serta kacangnya juga terasa banget ya. Untuk bagian bawahnya cantik, tidak gosong sama sekali. Untuk pinggirannya juga rapi, olesannya tidak ada yang terkelupas sama sekali ya. Buat kalian yang masih belajar, ikuti aja resep dan cara pembuatannya. Insya Allah pasti berhasil ya. Oke, selamat mencoba. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah mengikuti video aku sampai selesai. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat buat kalian semua ya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.